Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. Bunyi firman Tuhan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mengungkapkan isi hatinya kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara. Bagaimana ketika Rasul Paulus pertama-tama kali datang bertemu dengan jemaat di sana, dikatakan bahwa pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan bertahap ya yang Rasul Paulus lakukan, yaitu ketika dia datang bertemu dengan mereka, dia tidak berbicara seperti manusia rohani, tetapi seperti manusia duniawi, saudara-saudara. Karena mereka belum dewasa dalam rohani. Bahkan selanjutnya dikatakan, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras." Bertahap, sekali lagi Rasul Paulus bertahap melakukan. Dia pertama-tama memberikan susu dan bukan makanan keras. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? "Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Jadi, susulah yang diberikan pertama-tama oleh Rasul Paulus bukan makanan keras. Tetapi ternyata sampai sekarang, sampai di waktu itu, saudara-saudara, mereka masih belum dapat menerima makanan keras. Karena dikatakan di ayatnya yang ketiga, "Kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu yang ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi?" Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus melihat kondisi jemaat di Korintus bahwa mereka masih ada iri hati. Di sini dikatakan masih ada perselisihan, saudara-saudara, sehingga mereka masih belum dewasa dalam kerohanian, saudara-saudara. Ini Rasul Paulus ungkapkan. Nah, mungkin ini juga sedang terjadi dalam kehidupan kita ya. Mari tahun 2025 ini kita mau berkomitmen bahwa kita mau dewasa dalam kerohanian ya, saudara-saudara. Amin. Kita mau membuat satu statement kepada Tuhan bahwa tahun 2025 saya ingin lepaskan segala iri hati, segala perselisihan dan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena ternyata kalau kita masih memiliki hal-hal itu, di sini Rasul Paulus berkata, kamu masih belum bisa menerima makanan yang keras. Masih susu saja yang diterima, saudara-saudara. Tidak. Kita sekarang sudah dewasa rohani, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dewasa rohani, berarti kita siap untuk menanggalkan yang namanya iri hati, yang namanya kebencian, yang namanya amarah, saudara-saudara, yang namanya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau tanggalkan semuanya itu, saudara-saudara. Karena itu adalah manusia duniawi dan bukan rohani, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, bertahap ya kita lakukan. Kita mau bertahap untuk menanggalkan semuanya itu, karena memang tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya, sekali lagi dengan bantuan Roh Kudus, kita mampu ya saudara-saudara untuk melepaskan iri hati, amarah, dengki, kebencian, saudara-saudara, perselisihan, dan lain sebagainya. Biar Roh Kudus yang menempati hati kita ini, sehingga semuanya itu, saudara-saudara, hilang dalam kehidupan kita, dan kita menjadi manusia rohani, manusia yang dewasa, saudara-saudara. Dan apapun yang kita alami, kita melihat itu secara rohani, dan kita bisa katakan bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Tetap bersyukur,
tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya Tuhan itu berlaku atas kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau bergandengan tangan, mau bersatu hati saudara-saudara, untuk bertekad saudara-saudara, untuk di tahun 2025 ini kita mau menjadi manusia yang baru, manusia yang dewasa dalam rohani kita, sehingga kita semakin dekat dan semakin bertambah-tambah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Kami ingin dewasa ya Tuhan dalam kerohanian kami. Oleh sebab itu mari Tuhan lawati terus kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau. Mau bahas seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.